Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersmino Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Said Didu. Dalam beberapa pekan terakhir ini diskus tentang utang pemerintah Indonesia itu sangat menarik. Ada kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia itu bakal gagal bayar hutang, dan itu kekhawatiran yang sama kan juga dikemukakan oleh Ketua BPK beberapa waktu yang lalu. Nah, yang juga menarik ini karena ternyata Bank Indonesia itu memang sekarang ini menjadi salah satu pembeli surat berharga atau SUN, surat utang negara yang tertinggi juga. Pada tahun 2020 itu tertinggi sampai 601 triliun kalau tidak salah saya datanya. Tahun ini juga akan terulang lagi. Begitu ya Bang Said itu ya. Datanya tahun ini juga akan jadi pembeli terbesar juga. Masih akan membeli terbesar gitu, Ya. Mas Her. Jadi saya pikir ini perlu kita telusuri dengan baik, Mas Hersu, supaya publik paham. Saya ingin menjelaskan beberapa hal supaya agak detail. Itu utang saat ini seperti apa sebenarnya, dari mana utang itu diambil, diperoleh, kemudian digunakan untuk apa utang itu, dan siapa saja pemberi utang, dan kemana penghasilan siapa yang menikmati utang ini. Itu kira-kira perlu kita jelaskan. Nah, perlu kita jelaskan sekarang bahwa utang itu sebenarnya ada namanya utang publik. Utang publik itu utang yang terkait dengan pemerintah apabila gagal. Itu ada 3 komponen, yaitu utang pemerintah sendiri, kemudian utang Bank BUMN, dan utang Bank Indonesia. Itu kalau dilihat sekarang, sudah sekitar ditotalkan 3-tiganya, itu mungkin sekitar sudah 12.500 triliun. Utang publik namanya. Nah, kemudian dari 12.500 triliun itu, kira-kira sekarang itu 6.700 triliun utang pemerintah. 6.700 triliun. Sekitar separuhnya ya. Ya. Dan diperkirakan akan bertambah menjadi 7.100 triliun sampai akhir 2021. Oke. Sekarang utang itu sumber utangnya dari mana sebenarnya? Nah, kalau dulu sumber utang itu sebagian besar 70-80% dari luar negeri. Sekarang terbalik, sekitar 80% itu dari dalam negeri. Kedua-duanya ada untung ruginya. Nah, dulu kalau utang luar negeri berarti ada uang masuk ke Indonesia. Nah, tapi sekarang karena utang dalam negeri mati uang tidak ada yang masuk. Bunga utang sebelumnya itu sebenarnya kalau masa Orde Baru itu karena ada namanya IJJI, ada CJI, itu kan biasanya 1-2% per tahun. 1-2%. Sekarang utang sekarang ini sudah 6-7% bunganya per tahun. Oke. Nah, sumber utang itu dulu kalau luar negeri itu ada multilateral, ada bilateral. Multilateral itu Bank Dunia, Bank Perkembangan Asia, kemudian IMF, itu namanya multilateral. Bilateral biasanya adalah di negara-negara yang memberikan proyek, umpamanya pembelian pesawat tempur, maka itu lewat kredit ekspor, itu bilateral. Pembelian kapal-kapal dulu itu bilateral. Jadi kredit ekspor biasanya bilateral. Nah, sekarang yang model 2 itu hanya tinggal 20%. Sebagian besar adalah SBN, surat berharga negara, yang diwujudkan dalam bentuk surat utang negara, SUN. SUN ada 2, SUN konvensional dan SUN syariah. Nah, yang biasanya diwujudkan di masyarakat namanya ORI. ORI itu sertifikat utang, kita beli biasanya ORI. Nah, sekarang saya ingin masuk ke situ. Jumlahnya sekarang untuk SBN itu sekitar 80%. Jadi sekitar mungkin kira-kira 5.000 triliun. 5.000 triliun. Nah, 5.000 triliun itu adalah pemiliknya adalah pemilik sertifikat surat sertifikat berharga negara yang bukan dalam SUN. Problemnya SUN ini ada dampaknya, dan ada dampaknya masalah adalah karena kita tidak tahu siapa pemiliknya. Dan dia harus dibayar terus bunganya tiap bulan. Karena kalau tidak dibayar, maka itu dianggap gagal bayar. Gagal bayar maka dampaknya kepada negara. Nah, sekarang seperti kita akan ketahui bahwa
tahun 2022 itu kan sekitar 405 triliun untuk bunganya saja. Sekarang 2021 ini sekitar 370 triliun untuk bunga saja. Belum masuk pokok. Kalau masuk pokok lebih tinggi lagi. Nah, yang problem bentuk Sun ini adalah tidak bisa ada negosiasi karena kita tidak tahu pemiliknya karena bisa berpindah setiap saat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, risikonya adalah kalau pemilik ini mau menjual surat utang negaranya, maka pemerintah harus membeli. Sementara negara tidak punya uang. Kalau umpamanya begini, Mas Hersho punya ori, mau dijual, tidak ada yang beli, maka pemerintah wajib membeli, gitu kan? Wajib membeli. Nah, kalau bersamaan sekaligus mau menjual, tidak ada uang pemerintah, maka itu menjadi masalah besar. Itulah risiko gagal utang yang sangat besar. Nah, beda dengan utang ya. Kalau utang itu bisa direstrukturisasi ya. Kalau utang, ya. Kalau ini nggak bisa direstrukturisasi. Nggak bisa. Kecuali pakai cara otoriter. Cara otoriter menyatakan begini. Sekarang saya mau bunga Sun cuma 1% umpamanya dari 6%. Bisa itu. Tapi semua pemilih Sun menjual, maka pemerintah akan bangkrut karena nggak punya uang membeli. Nah, coba bayangkan kalau 50% dari 5.000 triliun mau menjual, berarti kan 2.500 triliun. Sekarang pendapatan negara setahun hanya 1.800 triliun. Ya kan, jadi, nah Anda bayangkan kalau sebulan kan kira-kira pendapatannya kan hanya berarti 150 triliun kan. Kalau ada yang mau menjual sebulan 200 triliun, maka bangkrut negara ini. Nah, itu Pak publik harus paham bahwa ini ada risiko yang sangat besar di depan. Nah, saya ingin menjelaskan siapa pembeli Sun tadi kan. Itu domestik itu 80%. Tapi domestik ini kita juga tidak bisa tahu, Mas Hersho. Siapa tahu orang-orang luar negeri memakai nama orang dalam negeri. Saya kasih contoh lah. Orang-orang di Australia yang bunga banknya cuma 1%. Kalau dia beli Sun kan 6,8%, maka dia kirim uangnya, dibelikan di sini Sun, maka dia kirimkan ke sana. Kan bahkan meminjam uang di luar negeri yang bunganya 2%, dibelikan 6,8% kan maka ada 4,8% dong untungnya. Gitu kan. Jadi kita nggak tahu juga apakah betul-betul pemiliknya domestik atau orang luar yang mengirimkan uangnya untuk dibelikan atas nama dia. Dan saya yakin itu banyak yang melakukan itu. Saya yakin banyak. Nah, sekarang kita bicara tentang bunga. Nah, yang menarik lagi Mas Hersho, bahwa ternyata hampir 50% Sun itu, tadi kan saya mengatakan 80% total utang itu dalam bentuk SBN, dalam bentuk Sun, ya kan? Nah, 50%, hampir 50% SBN dan Sun itu ternyata pemiliknya adalah Bank Indonesia dan Bank. Bank Indonesia dan Bank. Bank Indonesia sekarang ternyata sudah memegang Sun itu, SBN itu sekitar hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun, Bank Indonesia. Bank BUMN, seluruh bank itu memiliki hampir 1.100 triliun. Oke? Nah, akhirnya, jadi sebenarnya yang menikmati bunga paling besar ini adalah pasti orang-orang kaya yang membeli Sun secara individu, ternyata perbankan yang membeli Sun yang sangat besar. Nah, saya mau menghitungkan, Mas Hersho, betapa rakyat betul-betul menderita. Bayangkan dia harus membayar bunga, rakyat harus membayar bunga 6,8% per tahun, tapi yang menikmati adalah bank. Hitungannya begini. Ya, maksud Anda begini ya, rakyat membayar itu karena Sun atau SBN tadi itu kan dibayar oleh pemerintah, dan pemerintah itu duitnya ada duit rakyat kan gitu ya, dari pajak. Ya, oke. Lanjutkan ya. Rakyat membayar lewat pajak-pajaknya dia atau pengurangan kenikmatan, atau pengurangan pelayanan dari pemerintah. Makanya hilanglah subsidi, biaya pendidikan naik, harga listrik naik, apa segala karena pakai bayar utang. Ini perlu dibikin clear karena orang bingung kalau ditanya yang membayar rakyat dari mana. Maksudnya rakyat membayarnya dari situ. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang dengan anggaplah saya bank itu membeli Sun dengan 6,8% per tahun. Oke. Kemudian bank ini kan bunga tabungan sekarang hanya cuma 1,8 kan tabungan per tahun. Deposito 2,5 sampai 3% per tahun. Dia belikan uang itu, uang rakyat yang ada di bank itu untuk beli Sun 6,8%. Jadi anggaplah rata-rata deposito sama kan begini Mas Hersho.
orang yang punya uang bisa beli langsung Sun, ada Sun retail, tapi ada juga uang rakyat yang tersimpan di deposito tabungan dan bank udah bisa menghitung untuk dibelikan Sun. Nah, jadi bank menikmati 6,8% dari bunga Sun yang dibayar oleh rakyat, yang dibayar oleh rakyat dan menjadi pendapatan bank. Oke, 6,8%. Tapi bank memakai uangnya rakyat rata-rata berarti deposito sama tabungan ya hanya kira-kira 3% lah. 2,5%. 2,5% dikurangkan 6,5 berarti bank mendapatkan 4% dari mendagangkan uang rakyat. Mendagangkan uang rakyat yang ada di tabungan dan dan deposito dibelikan Sun. 4% untungnya bank. Untungnya bank. Nah, bagaimana dengan Bank Indonesia yang hampir 1.000 triliun? Bank Indonesia, uang yang dibeli Sun oleh Bank Indonesia disalurkan juga ke perbankan. Perbankan meminjam ke Bank Indonesia itu bunganya burden sharing itu. Burden sharing itu adalah pembagi beban, maka Bank Indonesia menanggung sebagian beban bunga yang 6,8% itu. Setahu saya dibagi dua, jadi sekitar 3,5%, 3,2% bunga ditanggung negara, sisanya ditanggung oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia meneruskan uang ini ke bank. Jadi bank kira-kira mendapatkan bunga dari Bank Indonesia 3,75%. Oke, 3,75% dari Bank Indonesia. Tadi kan saya katakan, ada 1.000 triliun dibeli Bank Indonesia. Bank Indonesia diapakan uang Sun itu? Itu disalurkan lagi ke perbankan, dipinjamkan ke perbankan. Perbankan ini mengambil dari bank itu, Bank Indonesia mungkin 3,75%. 3,75%. Dibelikan Sun lagi oleh bank itu. Diberikan Sun lagi oleh bank itu berarti dia punya margin kan sekitar 3% dari kalau dia belikan. Jadi betul-betul mekanisme ini sudah rentenir itu kan memanggil bunga, mengambil bunga. Nah, saya nggak tahu lagi apa namanya karena ini kan. Oke, paham saya. Nah, jadi kita meminjami bank dengan uang kita karena kita menabung di bank itu, kemudian kita dibelikan Sun, dia dapat keuntungan yang sangat tinggi. Tapi sebenarnya membayar bunganya juga rakyat juga, kita juga yang bayar gitu ya. Ini udah jadi kayak rentenir. Lebih parah dari rentenir ini. Nah, jadi bayangkan Mas Hersu memberikan uang ke orang, uang itu meminjamkan ke orang lain dan dia dapat untung, tapi untungnya itu Mas Hersu juga yang bayar kepada orang yang jadi begitu siklusnya. Jadi lebih parah dari rentenir. Kalau rentenir dia punya duit dipinjamkan kita dan kita diminta dengan bayar yang tinggi gitu kan. Kalau ini duit kita dipinjam untuk membeli barang dan dia kemudian yang bayar kita juga. Ya, kita yang bayar. Nah, ini rakyat harus paham bahwa sudah terjadi siklus rentenir di dalam pengelolaan utang. Sudah terjadi siklus rentenir dan rentenirnya kebijakan pemerintah dalam hal ini negara, bukan siapa-siapa. Nah, itulah kenapa Mas Hersu, jangan heran kalau muncul data kemarin bahwa orang kaya semakin banyak. Karena dia menikmati perputaran uang yang menyedot ke atas. Ini kerjaan rentenir. Nah, jadi saya kasih contoh Mas Heru. Saya punya uang, saya beli Sun. Saya keluarkan semua dari bank. Saya beli Sun, maka saya dapat 6,8%. Terus saya ngutang ke bank, Mas Heru. Ngutang ke bank dengan bunga, dengan saya punya jaminan. Biasanya kalau jaminannya bagus, mungkin uang cash mungkin dapat 3,5%, saya belikan atau 4%, saya belikan Sun 6,8%, saya dapat 2,8%. Nggak ada kerjaan saya. Nah, jadi ini menurut saya ingin betul-betul menggugah hati pengambil kebijakan, bahwa apakah ini bukan Anda sudah membuat siklus rentenir, yang rentenirnya sendiri lahir dari kebijakan pemerintah. Itu nah ini logika saya sangat sederhana dengan perhitungan tadi Mas Hersu. Jadi tolonglah para pihak berpikirlah jernih. Jadi jangan menyatakan bahwa ini tidak ada masalah, ini sudah masalah sangat besar. Belum saya masuk terhadap Mas Hersu itu
pembayaran utang, bunga utang sekarang itu 400 triliun, dengan pokok kira-kira 1.000 triliun. 400 triliun itu, Mas Hertu, itu sudah 22% lebih dari pendapatan. 22% dari pendapatan negara. Sementara menurut IMF itu maksimum 10% dari pendapatan negara untuk bayar bunga. Nah, itu yang sering digunakan orang. Utang Amerika juga punya utang besar. Jepang juga punya utang besar. Betul. Tapi pendapatan negaranya untuk bunganya belum mencapai 10%. Bukan itu jadi sama dengan begini. Tetangga saya kekayaannya 100 triliun. 100 triliun. Utangnya 5 triliun. Saya pendapatannya 1 miliar, utangnya 500 juta. Kan dia utangnya 1 triliun kan? Tapi kan saya 500 juta, tapi kan saya sudah setengah dari kekayaan saya. Dia hanya 5% dari kekayaan dia. Jadi tidak bisa membandingkan hal seperti itu. Dan selalu rakyat disuguhin hal seperti itu. Jadi utang orang kaya jumlahnya besar, tapi persentase terhadap kekayaannya kecil. Jumlah orang miskin dapat tukang beca yang penghasilannya 10.000 sehari, 20.000 sehari, utangnya 10.000, itu berbeda dengan orang yang gajinya 1 juta, utangnya 100.000. Nah, itu cara membandingkannya harus seperti itu supaya fair, itu Mas. Ya. Nah, jadi balik lagi ke soal bank tadi, kelihatannya makanya saya banyak mendengar sekarang ini ada keluhan untuk mencari kredit di perbankan itu sulit sekali. Karena perbankan lebih aman membelikan surat utang negara tadi ya, SUN tadi ya. Karena padahal kan sebenarnya dalam situasi begini ini harusnya bank itu melonggarkan kredit-kreditnya sehingga ekonomi jadi tumbuh kan gitu harusnya. Ya, jadi orang selalu bertanya Mas Hersu, kenapa sih bank membeli? Karena biasanya kalau SUN itu kan dilelang. Oke? Dilelang itu untuk menurunkan suku bunga. Siapa yang paling rendah suku bunganya, dia yang dapat. Nah, sepertinya lelang-lelang sekarang tidak ada lagi pembeli. Sehingga berapapun ditawarkan, maka lembaga ini yang masuk membeli. Itu juga terjadi kenapa Bank Indonesia membeli. Karena sudah tidak laku, walaupun bunganya tinggi. Nah, ini sudah ada masalah besar menurut saya. Karena biasanya kan lelang SUN tanggal sekian, gitu kan. Nah, itu biasanya memilih kata-kata terus. Laku lelang. Bukan laku lelang, namanya itu berhasil menambah utang. Itu kata-kata kerasnya itu. Apa yang dilelang itu kan suku bunganya. Dan lucu tuh, judulnya selalu dibikin supaya rakyat nggak paham. Jadi rakyat tolong pahami, kalau pemerintah melakukan lelang SUN, itu artinya minta menambah utang kepada rakyat yang punya utang dan pemerintah bersedia menampung utangnya dan pembayarannya dibebankan kepada rakyat. Jadi rakyat kalau berhasil pemerintah melelang SUN artinya Anda akan mendapatkan lagi beban utang. Saya perlu jelaskan karena selalu medsos menyatakan nggak ada urusan kita dengan utang. Dia nggak paham bahwa utang inilah membuat tidak ada uang pemerintah untuk memperbaiki sekolah, memperbaiki kesehatan, mengini jalan tol supaya nggak naik, memberi subsidi listrik, membeli subsidi BBM supaya tidak naik. Itu tidak ada yang paham. Dan yang selalu juga saya ingin jelaskan, Mas Eresu, selalu menyatakan itu dipakai infrastruktur. Itu tidak sama sekali. Utang ini bukan dipakai untuk infrastruktur. Itu dipakai untuk belanja-belanja yang pencitraan. Dan macam-macam. Nah, infrastruktur ini yang dibanggakan kan selalu tol, bandara, kereta api, dan pelabuhan. Bendungan saya katakan, hampir 90% pembangunan itu dibiayai oleh BUMN dan swasta, bukan pemerintah. Jadi tidak ada kaitannya dengan utang pemerintah. Itu kaitannya dengan utang BUMN. Supaya publik paham, jangan dibelok-belokkan oleh pihak-pihak tertentu yang membelokkan kondisi ini gitu, Mas. Oke, jadi ini seperti sudah lingkaran setan ya, karena perbankan juga menikmati itu. Dan juga pemerintah juga gampang sekali karena yang tadi itu ada semacam kesepakatan dengan Bank Indonesia yang burden sharing tadi. Jadi semua yang dijual oleh pemerintah terserap kesannya begitu kan? Ya begitulah. Jadi saya tadi bertanya Mas Heru, kenapa bank tidak menyalurkan kredit? Kan begini,
Ya, selain memang tidak ada yang menguntungkan, resikonya tinggi. Nah, kalau kredit ini disalurkan, kalau bunga sekarang mungkin 12%. Nah, resikonya tinggi. Buat apa? Mending saya kan margin saya sebagai bank sudah 3%. Biaya sekarang perbankan mungkin biaya operasional mungkin 1,5 sampai 2%. Jadi kalau saya sudah dapat 2%, yang ongkang kaki 2% dari 1.000 triliun. 1.000 triliun itu besar sekali. Dan perlu saya ingatkan, bank yang dimasuk membeli Sun ini bukan bank BUMN saja loh. Seluruh perbankan, termasuk bank-bank swasta. Nah, jadi betul-betul sekarang itu tersedot uang rakyat ke atas untuk dinikmati oleh konglomerat dan nah, itulah kenapa perbankan sehat karena begini, sehatnya perbankan itu satu dia bisa dapat pinjaman lunak dari BI hasil penjualan Sun. Yang kedua, dia mendapatkan bunga murah dari deposito dan tabungan dan dibelikan Sun. Jadi marginnya sangat aman. Oke, clear. Jadi sebenarnya ini kalau kayak gini nih yang lebih parah dari rentenir ini perbankannya, tetapi pemerintah memfasilitasi kebijakan itu, kira-kira gitu ya? Sepertinya demikian. Jadi tapi tidak salah perbankannya. Nah ini kan karena kebijakan yang diambil begitu. Nah, kebijakan ya. pasti orang bertanya, kenapa kebijakannya seperti ini? Saya katakan, pemerintah sudah terjebak dengan jeratan utang sehingga membuat siklus rentenir. Oke, saya ulangi. Pemerintah sudah terbelit dengan jebakan utang yang saya katakan tadi dan terus sehingga membuat kebijakan rentenir. Ya, kenapa saya katakan sudah terbelit dengan utang, Mas Herdu? Saya katakan cicilan utang belanja wajib. Belanja wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan. Ya. Kalau enggak negara sudah bubar. Satu adalah cicilan utang. Dua adalah gaji ini dan transfer daerah pendidikan ini belanja wajib. Belanja wajib ini kira-kira sudah 1.600 1.700 triliun, Mas Hersu. Belanja wajib. Ya. Pendapatan maksimum 1.800 triliun. Jadi uang yang tersisa tinggal 100 triliun. 100 triliun untuk seluruh Indonesia. Terjadi gempa bumi sekali selesai. Biaya pertahanan gimana? Biaya gempa bumi gimana? Biaya bencana alam gimana? Itu dana cadangan biasanya. Jadi ini jeratan utang yang sangat besar. Apalagi pemerintah masih bernafsu bangun ibu kota baru, bangun kereta api cepat. Nanti kita bahas kereta api cepat. Ini kita harus teruskan lagi. Kemudian bangun bandara yang sudah mangkrak di mana-mana, bangun pelabuhan. Saya betul-betul hanya mengharap kepada rakyat, mari kita gunakan akal sehat untuk memperbaiki negeri ini. Kita tidak punya tujuan apa-apa. Mas Hersu, kita sudah hampir 2 tahun mengingatkan hal ini tersebut dan sepertinya diskusi kita 2 tahun lalu sampai ini sekarang terbukti semua bahwa itu memang terjadi. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.